Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk di masjid yang dimuliakan oleh Allah. Dan tentunya duduk itu harus memberikan kepada kita semua tambahan pahala. Di mana duduk di masjid yang mendapatkan tambahan pahala itu harus diniatkan dengan duduk i'tikaf. Maka sebelum kajian ini kita mulai, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan tentunya meniatkan duduk kita di masjid ini dengan niatan duduk i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat duduk di masjid ini dengan niatan i'tikaf sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kepada kita semua untuk mengoptimalkan segala sesuatu. Terlebih waktu yang diberikan oleh Allah harus dioptimalkan sedemikian rupa. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua ketangguhan seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah itu harus ditonjolkan. Bahkan riwayat pernah mengatakan bahwa puasa pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Sedangkan di sisi lain Rasulullah pun harus membela agamanya, dan ketika beliau bersama para sahabatnya menjalankan puasa, beliau itu pun harus berperang. Kalau kita kenal namanya perang Badar. Jadi di zaman Rasulullah dengan zaman kita beda. Kalau zaman Rasulullah puasa saja sambil perang, perang saja sambil puasa. Zaman kita diperintahkan puasa, paling yang kita perangi adalah sengatan matahari. Yang kita perangi adalah rasa lapar dan haus. Tentunya yang kita cari adalah tempat yang adem-adem, di mana tempatnya ada AC-nya, seperti di masjid ini. Giliran ketemu tempat yang adem, semuanya nyenderin punggung. Kalau sudah nyenderin punggung gak jauh, ngajinya ngaji kuping setengah doang. Kalau udah ngaji kuping setengah, nyampenya pun cuma setengah. Maka itu yang harus kita renungi pertama, bahwa Rasulullah dan para sahabatnya diperintahkan berpuasa itu sambil berperang. Bayangkan betapa luar biasanya kita, jangankan sambil berperang, bawa motor panas-panasan ketika puasa saja banyak dari kita yang menjadi korban batalnya puasa. Kita jangankan sambil berperang, kita misalkan disuruh kerja berat sedikit saja, banyak dari kita itu pun kalah dengan pekerjaan. Maka tentunya harus ada optimalisasi yang kita lakukan. Mana optimalisasi tersebut adalah salah satunya adalah mengoptimalkan segala jenis ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Kenapa kita harus mengoptimalisasikan segala jenis ibadah di bulan Ramadan ini? Tentunya alasannya banyak. Salah satunya adalah kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu tadarus mana yang diterima oleh Allah. Maka tentunya yang namanya amalan kalau ingin diterima harus dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang. Contoh misalkan sholat juga harus dilakukan secara kontinu, berulang-ulang juga harus kita lakukan. Contoh seperti sholat tarawih nggak cukup cuma dilakukan cuma satu malam, maka harus dilakukan secara kontinu di 30 atau 29 malam ke depan. Kemudian juga tadarus, tidak cukup tadarus itu kita lakukan hanya sekali,
Ketika misalkan kita sudah mencapai hatam, tapi dalam hatam tersebut kita masih menyisakan waktu yang panjang di bulan Ramadan, maka tambahkan tadarus itu. Supaya apa? Semakin tadarus diperbanyak, semakin sholat diperbanyak, maka semakin besar kesempatan kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepat ketika Rasulullah SAW menyindir kita semua. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Rahuma anfu rajulin," akan datang sebuah kehinaan kepada seorang anak manusia. Mana itu? Mereka adalah orang yang didatangi atau didatangkan kepada mereka bulan yang penuh ampunan, tapi mereka belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka tentunya adalah umatnya Rasulullah. Tapi umat yang mana? Umat yang tidak beruntung, umat yang merugi. Apakah kita mau masuk ke dalam golongan umat tersebut? Tentunya tidak mau. Setiap individu yang hadir di sini, baik itu muslim maupun muslimah, tentunya mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa. Kenapa itu yang diharapkan? Karena kita tidak pernah tahu seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Makanya yang kita inginkan hanyalah pengampunan. Kalau misalkan kita diberikan oleh Allah pengetahuan tentang dosa yang kita lakukan, sudah otomatis kita akan selalu memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, supaya dosa kita itu diampuni oleh Allah. Maka kenapa rahasia dosa itu ditutupi? Karena salah satunya supaya kita itu jeli, supaya kita itu peka, supaya kita itu sadar bahwa kita punya kesalahan, dan kesalahan tersebut harus kita hilangkan. Caranya dengan mengoptimalkan segala ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Kenapa kita memilih tema mengoptimalkan sholat dan tilawah? Hanya dua itu saja yang kita akan angkat di dalam kajian siang hari ini. Bukan tanpa alasan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Man shoma wa qama Ramadan." Barang siapa yang berpuasa dan mendirikan atau qama menghidupkan malam ataupun siang di Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari menghidupkan bulan Ramadan tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dua tadi. Sebetulnya ada tiga cara. Yang pertama adalah memperbanyak sholat, yang kedua adalah memperbanyak tilawah, dan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Baik itu sedekah di masjid maupun sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa berupa takjil, itu pun menuju kepada kemuliaan Ramadan yang akan kita dapatkan. Tapi kita akan membahas dua, sholat dan tilawah. Kenapa hal ini menjadi sebuah kajian yang harus kita ketahui? Karena misalkan tentang sholat, sholat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bukan hanya seperti ritual ibadah biasa. Lahiriahnya terlihat sholat itu ruku sujud. Lahiriahnya sholat itu terlihat berdiri dan membaca apa yang ada dan apa yang menjadi rukun dari sholat. Tapi batiniah sholat tersebut di dalam Al-Quran Allah menjelaskan itu sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Secara batiniah, sholat mampu menghilangkan rasa gelisah, rasa gundah, bahkan menjadi penolong bagi manusia yang sedang dalam kesulitan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, salinglah atau berminta tolonglah kepada Allah dari kehidupan dunia ini dengan melakukan salat dan sabar.
Kenapa Allah mendahulukan sholat dibandingkan sabar? Kenapa Allah menggabungkan dua kalimat ini, mendahulukan sabar daripada sholat? Karena memang dua hal ini kalau misalkan kita lihat lebih jeli lagi, sholat itu mengajarkan kepada kita semua satu nilai, yang mana nilai tersebut adalah nilai ibadah batiniah kita, yaitu kekhusyuan dan juga penerimaan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di mana penerimaan itu bisa kita lihat? Di dalam konteks kalimat yang kita sering sebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam kalimat tersebut ada konteks yang besar, sebuah pengertian yang luar biasa, yang mana kita menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Dan kita pun berkomitmen ketika urusan itu adalah urusan yang kita hadapi, maka urusan itu kita hadapi dengan menggunakan asma Allah. Nah, itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, bacaan yang mana banyak, seperti misalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bukan hanya sebuah bacaan saja, itu adalah pengakuan dalam diri kita bahwa kita menghadap kepada yang maha suci, lagi maha agung, dan juga lagi maha tinggi. Kalau kita sudah tahu bahwa yang di hadapan kita adalah maha suci, maha agung, maha tinggi, berarti urusan-urusan yang kita hadapi itu rendah, itu kecil, dan tentunya urusan tersebut adalah urusan yang tidak seharusnya mengganggu pemikiran kita. Cuman kadang kalimat itu hanya menjadi kalimat yang menghiasi bibir kita. Makanya di Ramadan ini, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak qiyamul Ramadan. Baik itu misalkan kita sebut dengan salat tarawih, baik itu misalkan kita sebut dengan qiyamul Ramadan, salat misalkan tahajud, atau misalkan sholat tarawih yang jumlahnya hanya 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada kita semua nilai ketenangan batiniah, nilai ketenangan rohani, supaya kita itu terus berada di dalam batin yang benar. Saat ini penyakit batinnya, terlebih misalkan kita sebut dengan overthinking, itu sedang menjamur dan merebak di kalangan manusia. Kecanggihan teknologi memberikan kita informasi yang begitu masif, mengakibatkan banyak informasi-informasi yang tidak tersaring, kemudian terus di-sharing. Tidak tersaring, tidak dilihat dulu, terus tersaring. Akhirnya kita baca informasi-informasi yang mengakibatkan isi kepala kita ini menjadi overthinking. Dan hal itu mengakibatkan tingkat stres yang tinggi di kita. Bukan hanya stres diakibatkan masalah keluarga, stres diakibatkan misalkan masalah pekerjaan, stres diakibatkan oleh traffic yang macet. Sekarang stres juga diakibatkan oleh tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Ada tontonan yang sifatnya hoax. Mana tontonan yang hoax? Misalkan kemarin lagi rame-ramenya, mudah-mudahan sekarang tidak rame lagi, bagaimana pendukung ini saling menjelekkan satu sama lain. Sehingga yang terbebani adalah pikiran kita. Kita melihat orang yang berbeda pilihan dengan kita, itu adalah orang yang jelek. Ini terjadi diakibatkan oleh tontonan-tontonan seperti itu. Tontonan yang tidak mendidik, yang hanya mengangkat berita-berita palsu misalkan, berita-berita yang menyudutkan misalkan, atau berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lain. Maka untuk melawan overthinking, stres yang tinggi, ditambah lagi dengan hidup yang tidak teratur, agama Islam memberikan kepada kita semua pelajaran dan juga pengajaran. Salah satunya adalah perbanyak sholat.
Ramadan ini kita banyak sholat bukan berarti itu kewajiban kita atau kita malu sama tetangga, tidak. Kita nggak sholat taraweh takutnya dicap sama tetangga, oh ini misalkan tetangga kita tidak pernah sholat, tidak. Atau misalkan kita lihat bagaimana kondisi di Indonesia ketika malam pertama Ramadan masjid penuh semuanya. Ketika 10 Ramadan telah lewat, banyak kemajuan, safnya maju, orang-orangnya sudah mulai hilang. Yang tadinya dia bersemangat untuk sholat tarawih, tapi hilang dari masjid. Sholat tarawih atau sholat di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita semua betapa kita butuh sholat itu, betapa batin ini keruh, batin ini penuh dengan masalah, maka batin ini harus dibersihkan dengan sholat tadi. Maka perbanyak sholat, optimalkan sholat di Ramadan ini. Tujuannya adalah untuk menghilangkan segala sesuatu yang disebut dengan beban batiniah yang ada dalam diri kita. Itu optimalisasi sholat yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang harus kita sadari, kita butuh sholat itu. Bukan kita ingin melakukan kewajiban, kita butuh terhadap sholat. Karena sholat akan mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat baik, maka hidup orang pun akan baik. Yang kedua, optimalisasi tilawah. Kenapa di Ramadan ini kita harus memperbanyak tilawah? Selain Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran di dalam, di mana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kita optimalisasikan membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran, tujuannya bukan hanya menghormati itu, tapi tilawah Al-Quran merupakan juga kebutuhan dalam hidup kita. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya salah satunya adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Saat ini kira-kira bagaimana kita mengamati hubungan kita dengan Allah? Apakah kita mengamati hubungan kita dengan Allah baik-baik saja, atau kita mengamati hubungan kita dengan Allah ada masalah? Bagaimana cara mendeteksi hubungan kita dengan Allah ini baik atau ada masalah? Terlihat hubungan kita dengan Allah itu ada masalah dilihat dari bagaimana kita itu berhubungan atau berkomunikasi kepada Allah melalui kalam Allah. Saat ini sudah berapa juz yang kita baca? Kalau belum ada satu juz pun berarti ada kerenggangan hubungan kita sama Allah. Sama halnya ketika kita memiliki hubungan kita dengan manusia, ada kerenggangan. Dilihat dari mana? Dari komunikasi. Dilihat dari mana? Dari tentunya bisa dilihat kembali dari gestur dan lain sebagainya. Begitupun kita pun harus sadar, kita ada kerenggangan dengan Allah. Oh iya, ternyata saya ini menjauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh dari kita, kita yang menjauh dari Allah. Kalau Allah menjauh dari kita terlihat. Misalkan oksigen yang kita hirup sudah dibatasi sama Allah. Kesehatan yang ada dalam diri kita misalkan diuji sama Allah. Itu bentuk Allah meninggalkan kita, atau bahkan Allah meninggalkan kita melalui bentuk orang tersebut dibiarkan di dalam lembah dosa. Saat ini yang kita rasakan, yang harus kita sadari, ternyata yang menjauhi Allah itu bukan Allah, tapi kita. Kita banyak melihat Al-Quran di rumah kita, tapi jarang kita memegang Al-Quran tersebut. Ini memberikan kepada kita semua pengertian bahwa kita sedang ada jarak sama Allah. Maka membaca Al-Quran atau tilawah itu merupakan salah satu bentuk dari cara kita untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Rasulullah menjamin dalam sebuah hadis, orang yang mampu untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Allah akan berikan kepada orang tersebut kemudahan. Urusan-urusan dia dengan seluruh makhluk Allah selesaikan. Kita lihat para ulama-ulama atau para nabi-nabi terdahulu, bagaimana beliau-beliau itu mempunyai urusan dengan makhluk yang lain itu dimudahkan oleh Allah. Ada seorang misalkan nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan yang mudah menghadapi semua makhluk. Misalkan menghadapi jin, beliau mampu. Berkomunikasi dengan hewan pun beliau mampu, karena itu mukjizat beliau. Atau misalkan kita mendengar kisah ulama-ulama besar, bagaimana hidupnya itu penuh ketenangan. Banyak orang yang datang kepada ulama tersebut meminta doa. Jadi ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluknya. Kalau kita ada masalah bisnis, minta sama Allah, perbaiki hubungan kita sama Allah, maka masalah itu akan Allah selesaikan. Itu yang harus kita yakini. Maka bagaimana caranya memperbaiki hubungan tersebut? Salah satunya adalah dengan tilawah Al-Quran. Kenapa tilawah disebutnya dengan tilawah Al-Quran? Kenapa tidak ikra'ul Quran atau qara' Al-Quran? Karena Allah menjamin di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang yang diturunkan kepada mereka itu kitab-kitab Allah, kepada mereka kitab Allah, kemudian mereka bertilawah, membaca kitab tersebut dengan sebetul-betulnya tilawah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalkan iman kita ingin tebal, maka baca Qur'annya dengan jangan hanya ikra, jangan hanya konsepnya qara'a, tapi harus tilawah. Apa bedanya qara'a dengan tilawah? Qara'a hanya membaca bahasa Arabnya, tilawah membaca sekaligus mentadabburi isi Al-Quran. Kadangkala saya pribadi, ketika saya memiliki masalah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya suka bertanya dalam diri saya, apa solusi yang harus saya lakukan? Dan apa kesalahan saya ketika masalah itu datang? Saya diajarkan oleh guru saya, coba kamu buka Quran, tapi sembarang bukanya. Kamu buka Quran sembarangan, terus kamu lihat isi Al-Quran tersebut dan lihat terjemahnya dan renungkan itu. Ternyata kadangkala dan hampir 90% ketika saya ada masalah, saya buka Quran, saya lihat, oh ternyata permasalahannya di sini. Saya perbaiki permasalahan tersebut. Kita pun bisa seperti itu. Ketika bapak ibu ada masalah, buka Quran secara random, lihat ayat tersebut, renungkan ayat itu, ternyata masalah saya ada di sini. Jadi Al-Quran itu solusi untuk hidup kita. Maka kembali lagi, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tilawah Al-Quran merupakan membaca dan merenungkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW pernah menjamin bagi orang-orang yang suka bertilawah Al-Quran, kemudian tilawahnya itu minimal sehari semalam itu 50 ayat, hanya 50 ayat, lam yaktub minal ghafilin, kata Rasulullah, orang tersebut akan Allah tulis dia itu bukan orang-orang yang melupakan Allah. 50 ayat sehari itu disebutnya, kata Rasulullah, orang ini yang selalu ingat sama Allah, bukan orang yang lupa sama Allah. Kita kadang-kadang banyak lupanya. Maka untuk memperbaiki hal tersebut, kita harus kembali membaca, merenungi, mentadabburi ayat-ayat suci yang telah Allah turunkan untuk kita, yang mana ayat suci tersebut merupakan jalan untuk kehidupan kita. Karena waktu yang terbatas, karena mungkin juga teman-teman harus melanjutkan aktivitas pekerjaannya, mungkin ada yang mau bertanya, 1 atau 2 orang, saya persilahkan. Daripada ngantuk silakan. Obat ngantuk nanya. Kalau misalkan masih ngantuk juga, ustaznya yang nanya. Pak Ustaz, bisa nggak di luar tema sholat? Silakan. Saya mau tanya tentang Bani Israel.
Bani Israel. Nah, itu kan juga masih keturunan Nabi Yusuf atau memang dasar dari adanya ada Nabi Yusuf juga sama Bani Israel juga? Ya. Kita gitu aja. Baik, terima kasih Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki 2 orang putra. Putra yang pertama adalah Nabi Ismail, yang mana beliau itu dititipkan oleh Nabi Ibrahim bersama ibunya tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua anaknya yang bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak ini lahir dari istri yang pertama, Siti Sarah. Kalau Nabi Ismail tersebut lahir dari Siti Hajar, yang mana mukjizatnya salah satunya adalah keluarnya air Zam-Zam. Nabi Ishak merupakan Nabi keturunan Nabi Ibrahim yang memiliki putra, namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki putra, 12 putra. Kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu buka di dalam surah Yusuf, di sana disebutkan ini arafil manami, saya melihat di dalam mimpi saya itu ada 12 bintang, bulan dan matahari itu sujud kepada saya. 12 itu dengan Nabi Yusuf. Nah, kemudian dari semua keturunan Nabi Yakub tersebut itu lahir nabi-nabi yang lain. Nah, nabi-nabi yang lahir itu seperti misalkan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari 12 anak tersebut, nah, mereka disebut dengan Bani. Bani itu keturunan, anak-anak. Israel itu siapa? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Makanya Bani Israel itu disematkan kepada Nabi Yakub. Ada seorang ulama yang mengatakan seperti ini, kita sebagai umat Islam yakin